Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang kepribadian Impact. Bagi yang pertama kali hadir di channel ini, kalian bisa cek playlist yang judulnya Impact untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu kepribadian Impact. Video kali ini sebenarnya ditujukan untuk kalian-kalian yang bukan Impact, tetapi kalian sedang menjalani hubungan dengan seorang Impact. Ya. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa berguna bagi kalian untuk memahami pasangan kalian. Oke, langsung saja ya. Apa yang perlu kalian ketahui ketika kalian menjalin hubungan dengan seorang Impact? Yang pertama adalah sensitivitas. Kalian harus tahu bahwa seorang Impact itu punya sensitivitas yang sangat kuat. Ya. Mereka menggunakan perasaan daripada logika. Mereka mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya menggunakan perasaan mereka. Bagi mereka, perasaan itu adalah sebuah penunjuk jalan di dalam hidup mereka. So, kalau kalian punya pasangan seorang Impact, kalian harus mulai bisa menerima kenyataan ketika pasangan kalian mengambil keputusan-keputusan yang sepertinya aneh dan tidak sesuai dengan logika kalian. Karena sekali lagi, seorang Impact itu mengutamakan perasaan daripada logika. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan terburu-buru. Seorang Impact itu memang punya kebiasaan untuk mudah berempati kepada orang lain. Tetapi kalau untuk urusan jatuh cinta, justru sebaliknya. Seorang Impact itu butuh waktu untuk mempercayakan perasaannya kepada orang lain. Dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya untuk jatuh cinta kepada seseorang. Dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya bahwa orang yang dia pilih itu akan menjadi orang yang bisa mengerti akan dirinya. Sehingga ketika kalian misalnya menjajaki hubungan dengan seorang Impact, berilah waktu kepada mereka. Jangan terburu-buru dan biarkan semuanya mengalir dengan apa adanya. Jangan memberikan pressure atau tekanan kepada mereka, karena percayalah Impact nggak bisa ya menempatkan keputusan hubungan itu di dalam sebuah tekanan. Yang ketiga adalah Impact itu adalah pribadi yang complicated. So, kalian harus bersiap untuk mungkin merasa frustasi ketika kalian berhubungan dengan seorang Impact. Impact tahu kalau kalian mungkin saja mengalami kefrustasian ketika kalian menjalani hubungan dengan dia. Tetapi Impact tidak pernah merencanakan itu. Impact tidak pernah ingin membuat kalian frustasi. So, kalau kalian merasa frustasi dengan seorang Impact, bersabarlah. Karena itu memang proses yang harus kalian jalanin bila kalian memilih untuk menjalin hubungan dengan seorang Impact. Yang keempat ya, Impact itu seorang yang jujur. Percayalah, ketika seorang Impact berbuat baik kepada kalian gak usah takut. Impact gak akan melakukan hal-hal yang baik itu untuk memanipulasi kalian. Impact akan melakukan kebaikan kepada kalian dengan tulus. Percayalah bahwa ketika dia berbuat suatu kebaikan kepada kalian, itu semua adalah cara dia untuk membahagiakan kalian. Yang kelima, Impact itu suka memendam masalahnya sendiri. Terkadang, pasangan seorang Impact merasa marah dan frustasi ketika dia merasa tidak dilibatkan ketika seorang Impact itu pasangannya itu punya masalah. Tetapi percayalah bahwa Impact tidak melakukan itu untuk meremehkan kalian atau menganggap bahwa kalian itu tidak penting. Mereka hanya tidak ingin membebani kalian. Mereka hanya ingin memendam masalah itu supaya mereka bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa harus membuat pasangannya menjadi beban. Yang keenam adalah banyak pasangan yang bisa menyembunyikan permasalahan mereka dan menampilkan citra yang baik di depan mata orang banyak. Ya. Tetapi kalian harus menyadari bahwa Impact mungkin bukan tipe orang yang tepat untuk seperti itu. Ketika Impact itu punya masalah, terutama dalam masalah hubungannya, dia nggak bisa berpura-pura menampilkan citra yang baik di depan orang banyak. Dia tidak bisa berbohong akan kondisinya.
Sehingga kalian harus menyadari bahwa seorang impet akan selalu menampilkan apa yang dia rasakan di depan banyak orang. Yang ketujuh, banyak pasangan yang meminta pasangannya untuk berkorban kepada dirinya. Banyak juga pasangan yang mengira bahwa lambang cinta mereka itu adalah ketika mereka mengatakan kepada pasangannya bahwa dia rela berkorban, rela menderita untuk pasangannya. Tetapi sayangnya, tolong jangan lakukan itu kepada seorang impet. Seorang impet tidak bisa menerima kenyataan bila dia tahu pasangannya menderita untuk dia. Impet nggak mau hal itu terjadi. Bagi seorang impet, ketika dia mengetahui bahwa seseorang itu menderita karena dia, percayalah, itu akan menyakiti dia di relung hati yang paling dalam. Seorang impet, ketika dia sudah mencintai pasangannya, percayalah, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk pasangannya. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk membahagiakan pasangannya. So, kalian harus mengingat bahwa ketika seorang impet harus berkata tidak kepada kalian, tolong percayai itu. Dia akan mengatakan tidak karena dia memang harus berkata tidak. Karena dia memang pada saat itu tidak bisa memenuhi apa yang kalian minta. Ketika seorang impet mencintai kalian, percayalah, dia tuh nggak akan hanya mencintai satu sisi dari diri kalian. Dia akan mencintai keseluruhan dari kalian. Dia akan mencintai seluruh apa yang ada di dalam diri kalian, apapun yang ada pada kalian. Dan yang terakhir, kalian tahu tidak apa sih yang sebenarnya diinginkan dari seorang impet terhadap pasangannya? Ketika seorang impet itu dicap sensitif, ketika mereka mengalami hari-hari yang mungkin bermasalah, ketika mereka dihadapkan pada hal-hal yang mereka tidak inginkan, ketika mereka penuh dengan kata complicated, seorang impet itu sebenarnya tidak pernah mengharapkan bantuan apapun dari orang lain, termasuk pasangannya. Dia tidak mengharapkan pasangannya untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Yang diinginkan oleh seorang impet sebenarnya hanyalah bahwa dia berharap pasangannya itu bisa mengerti saja bahwa dia itu memang seperti ini. Dia mengolah informasi seperti ini. Dia mengalami komplikasi hidup tuh seperti ini. Ada alasan-alasan mengapa saya sebagai seorang impet itu bertingkah seperti seorang yang aneh misalnya. Ada alasan-alasan mengapa seorang impet itu terlihat begitu complicated. Ada alasan-alasan mengapa seorang impet itu punya masalah. Ketika seorang impet tahu bahwa pasangannya mencoba mengerti tentang dirinya, walaupun itu tidak sempurna, itu sudah berarti segalanya bagi seorang impet. Sampai jumpa di video selanjutnya.